Oke, Baraya, saat ini kita dihadapkan dengan mesin cuci yang tidak kuat berputar pada saat diisi beban. Nah, akan kita coba tahan bilah pulsatornya dengan tangan. Kita tunggu berhenti dulu ya. Oke, kita tahan. Ternyata dapat ditahan ya. Enteng saja. Oke, jika bilah pulsator dapat kita tahan dengan tangan seperti ini, itu artinya memang mesin cuci bagian pembilasan ini tidak bisa dipergunakan untuk mencuci karena jika dibebani dia tidak akan kuat untuk berputar. Nah, kita lihat juga di bagian bawah yaitu puli dan panbel yang berputar seolah berfungsi normal. Nah, tentu saja hal ini akan membingungkan bagi orang yang tidak tahu bahwa kerusakan tersebut ada di bagian mana dan apa yang harus ditangani. Dan tentu saja jika kita amati di bagian panbel ini akan terasa sangat longgar jika kita raba ya. Nah, tentu saja ini yang akan kita prioritaskan saat ini untuk kita perbaiki. Juga kalau bisa perbaikan ini adalah tanpa biaya alias 0 rupiah ya. Seperti di konten-konten orang lain. Oke. Nah, ini panbel sudah kita lepas karena memang tidak begitu kencang. Sudah aus. Jadi agar perbaikan ini 0 rupiah maka kita putar atau kita balikan bagian panbel ini yang terdiri sisi luar dan sisi dalam, yaitu sisi luar kita tukar menjadi posisi bagian dalam dan begitu juga sebaliknya bagian dalam kita tukar posisi menjadi bagian luar. Nah, kita putar panbel ini. Lah, kok jadi angka 8 ya? Oh, maaf, maaf. Maaf ya untuk angka 8 tadi karena saya kerja seorang diri jadi tidak ada yang memegang kamera. Namun intinya panbel sudah saya balik posisinya dan sudah saya pasang. Nah, terlihat sekarang panbel pada puli menempel cukup kencang ya seperti ini nih. Beda dengan tadi yang terlihat longgar. Sekarang seperti ini sudah dapat kita pergunakan lagi, estimasi cukup untuk 1 tahun ya untuk pengalaman saya. Jika dibalikan seperti ini tentu saja ya kita menghemat untuk waktu 1 tahun dari pembelian penpel tadi ya. Memang hemat biaya namun fungsi maksimal, dan kenapa juga ya kalau memang masih bisa dipergunakan kita harus beli. Kita gunakan saja yang masih ada, masih bisa kita pakai. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, pada pulsator kita tes lagi seperti di awal tadi. Coba tahan dengan tangan, tunggu berhenti dulu. Oke, siap. Kita pegang bilah pulsator. Oke, sudah tak kuat saya pegang ya karena tenaganya begitu deras sekali ya. Jika sudah seperti ini, maka jika kita pergunakan pun tentu saja akan dapat berputar dan berfungsi dengan normal karena tenaga sudah besar dan pulih kembali seperti pada umumnya. Oke, sampai tangan saya keseleo nih, sudah cap jempol tapi ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung saja bagi yang baru bergabung di channel saya Dewi Teknik Pangandaran. Oke, kali ini kita akan memperbaiki satu unit kulkas yang tidak dingin serta sudah beberapa bulan yang lalu tidak dipergunakan. Nah, baru beberapa menit yang lalu kulkas ini saya nyalakan. Di sini sudah terasa anget ya, apalagi di bagian samping juga sudah terasa walaupun hanya sedikit anget saja. Namun itu cukup baik menandakan bahwa sirkulasi freon masih dapat berjalan dan berfungsi dengan baik dikarenakan kompresor masih dapat menyala ya. Nah, di bagian sini juga jika kita pegang sudah terasa sangat panas ya, yaitu bagian pipa tekan yang memang seharusnya panas sekali ya. Maksud saya jika dipegang atau kita raba, nah di sini juga bagian filter cukup anget ya. Dan tentu saja untuk kulkas yang normal, pipa di sini akan semakin panas dan juga suara kompresor akan semakin halus ya. Seharusnya.
Nah, jadi analisa kita untuk kerusakan kulkas yang tidak dingin ini adalah dari beberapa komponen elektriknya, termasuk juga di sini kipas yang jika diraba terasa bergetar namun tidak berputar ya. Oke, akan kita bongkar juga bagian dalam untuk melihat kerusakan lainnya. Nah, ini adalah metal depros yang saya kira kerusakan berawal dari sini, sehingga tidak bisa mencairkan bunga es yang lama-kelamaan motor ataupun kipas menjadi tidak berfungsi, akhirnya kulkas dibiarkan begitu saja ya. Untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan dan kita periksa adalah heater yang terletak di bagian bawah evap ini, sehingga untuk membukanya kita memerlukan head dryer untuk mencairkan bunga es sehingga heater dapat kita periksa. Nah, sekarang heater sudah dapat kita lepas karena bunga es sudah habis kita bersihkan tadi menggunakan head dryer. Untuk selanjutnya akan kita periksa heater yang sudah terlihat gosong ini atau terlihat sudah karat ya. Dan sebelum kita periksa pun ya seperti ini hanya untuk membuktikan saja. Namun secara fisik heater ini sudah gosong atau sudah terlihat putus ya. Yang kemungkinan sudah rusak ya. Dan tentunya perlu diganti. Nah, selain heater ini yang menjadi penyebab kulkas tidak dingin, juga tadi kita jumpai dua komponen yaitu metal defrost dan juga motor kipas yang perlu diganti semuanya. Yang lainnya untuk freon dan kompresor tentunya aman saja. Nah, sedikit informasi dari saya mengenai water level ini di sebuah mesin cuci satu tabung ya. Biasanya kabel tengah itu menghitam yang terhubung dengan switch sensor pintu ini, yaitu biasanya serabutnya menghitam di bagian tengah, sebaiknya kita potong dan diganti dengan yang baru ya, yang masuk dari dalam ini. Ini tadinya warna biru ya, sekarang kita ganti atau kita sambung dengan warna hijau. Untuk mesin cuci Polytron error Vini.